Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Dede Sahbainu Rezeki, SSTMKM, dosen pengampu mata kuliah Analisis Kesehatan Reproduksi Remaja Berbasis Budaya pada program studi Sarjana Kebidanan. Video pengajaran ini disusun sebagai salah satu bukti unjuk kerja dalam proses pernyataan diri pada unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT untuk sertifikasi dosen. Mata kuliah Analisis Kesehatan Reproduksi Remaja Berbasis Budaya memiliki bobot SKS 2 SKS dan diberikan pada mahasiswa semester 3. Dan mata kuliah ini dirancang untuk membekali calon-calon bidan profesional agar memiliki pemahaman yang holistik mengenai tumbuh kembang, perubahan fisiologis, kebutuhan gizi spesifik, serta faktor psikososial dan sosial budaya terhadap kesehatan reproduksi remaja. Kemampuan yang diharapkan khusus dari pertemuan 3 ini yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis hubungan kausal serta mengkoreksi mitos, makanan tabu pantang, dan tradisi lokal terkait kesehatan reproduksi dan anemia pada remaja berdasarkan bukti-bukti ilmiah atau evidence-based midwifery. Pendekatan pembelajaran, saya menerapkan pendekatan flipped classroom yang dipadukan dengan case method, yakni yang pertama adalah materi pembelajaran dan bahan ajar. Materi dirancang mengintegrasikan hasil riset dosen dengan analisis perilaku pantang makanan atau food taboo dan dampaknya terhadap anemia serta kesiapan mental pubertas pada remaja putri. Selain itu, materi merujuk pada pedoman pencegahan anemia Kemenkes RI dan Panduan Nutrisi Remaja WHO dan menggunakan media pembelajaran yakni slide presentasi, link riset ilmiah, kemudian video, dan saat tatap muka atau sinkronus, pembelajaran berfokus pada pendalaman kasus klinis sosial budaya yang nyata melalui lembar kerja mahasiswa atau LKM. Dan interaksi mahasiswa dibangun secara aktif dan kolaboratif dan peka budaya melalui strategi yang pertama adalah case method. Mahasiswa mendiskusikan kasus nyata remaja yang berusia 15 tahun dengan masalah HB 8,2 gram per desiliter, food taboo protein hewani, dan trauma perundungan cyber atau cyberbullying. Kemudian simulasi role play counseling youth friendly, mahasiswa berlatih melakukan asuhan kebidanan dan konseling peka budaya tanpa menghakimi, dan ada diskusi interaktif dan refleksi dua arah, diawali dengan ice breaking quiz interaktif melalui Kahoot dan sesi tanya jawab krisis budaya versus medis dan sistem penilaian atau asesmen. Mata kuliah ini mengacu pada prinsip transparansi, objektif dan berorientasi pada HOTS atau Higher Order Thinking Skills. Ada pretestnya yang dilaksanakan pada Kahoot. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua siang ini? Baik. Udah makan siang ya? Sudah, Bu. Oke, udah makan siang, udah sholat. Waktunya kembali fokus lagi. Tetap semangat ya. Sebelumnya Ibu mau absen dulu. Jangan-jangan ada yang nggak hadir nih ya. Oke, Juniatur Aziza hadir? Angkat tangannya. Hadir ya. Nindya? Oke, Fatma? Suhaini? Aprilia? Hadir? Tri? Priska? Hadir, Bu. Nisa? Oke, alhamdulillah semuanya berhadir. Nah, ini pertemuan ketiga kita ya dalam mata kuliah Analisis Kesehatan Reproduksi Berbasis Budaya. Oke. Nah, pertemuan kedua kemarin kita belajar mengenai kesetaraan gender, norma dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat, ya. Nah, sekarang Ibu minta 1 atau 2 orang memberikan salah satu contoh yang pernah kalian temui nih, ya, terkait
norma yang membatasi hak-hak kesehatan reproduksi perempuan? Silahkan, siapa bisa? Saya, Bu. Oke, silahkan. Siapa namanya? Rizka, Bu. Rizka, ya. Silahkan Rizka. Izin menjawab ya, Bu. Ya. Salah contohnya adalah dalam hukum adat patriarki di beberapa daerah, pengambilan keputusan terkait penggunaan kontrasepsi atau jarak kehamilan seringkali sepenuhnya berada di tangan suami atau keluarga besar laki-laki. Iya. Sehingga perempuan atau istri tidak memiliki kontrol penuh atas hak kesehatan reproduksinya sendiri, Bu. Baik, tepuk tangan dong. Ya. Bagus sekali ya. Iya, jadi ada di beberapa wilayah, kalau dulu D3 waktu penelitian Ibu ya terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi, jadi yang sepenuhnya memutuskan sang istri ini memakai alat kontrasepsi adalah sang suaminya, ya. Jadi yang menentukan berapa banyak anak, jarak kehamilan, di mana dia melahirkan adalah sang suami, ya. Jarang diberikan suara kepada perempuan. Nah, jadi pada pertemuan ketiga kita akan melihat turunannya nih, ya. Contoh yang paling real juga. Kenapa sih remaja-remaja perempuan ini ya, nggak termasuk juga kita yang ada di ruangan ini ya, mengalami anemia ya. Nah sebelum itu masuk ke anemia, Ibu ada kuis namanya Kahoot. Coba dibuka handphonenya, aplikasi Kahoot, buka handphonenya semua Kahoot. Oke, tinggal masukin pin aja Kahoot bacaannya. Nah ini dia, sudah. Isi nama asli ya. Bisa masuknya? Kahoot double O. Pinnya, Bu. Iya, wait, pinnya ya, pinnya. Kita mulai ya. Bismillah, siap bergabung. Isi nama asli, jangan nama samaran. Wait, ini masih di ini. Pinnya nih 404 3859. 404 3859. Sudah? Ada yang belum? Baru 3 orang nih. Nah, Rizka udah. Siapa lain? Udah 5. Kiki, Lutfia. Sudah? Ada yang masih kesulitan masuk? Sebentar lagi kita mulai. Tunggu temennya ya. Nah ini pretest sebelum kita masuk ke materi. Dan ada pasti post-testnya ya. Oke, bisa kita mulai ya. 1, 2, 3. Satu soal itu berkisar 30 detik untuk menganalisanya. Jadi nanti Ananda jawabnya dengan pola-pola yang ada di situ ya. Ada pola segitiga, lingkaran, segi 4 ya. Oke, silakan diperhatikan dulu layar. Halo. Ya, perhatikan dulu ya, Nak. 1, 2, 3, mulai. Kesehatan reproduksi remaja. Kita mulai 3, 2, 1. Nah ini soalnya. Apa penyebab utama tingginya angka anemia defisiensi ABD pada remaja putri? Jawabannya tuh pilihannya. Yang segitiga kurangnya berolahraga. Keahlian yang mana yang paling benar? Tinggal dijawab aja di situ. Sudah 4 jawaban yang mengunci. Sudah 5 jawaban, tinggal 9 detik lagi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Next. 5 yang paling jawab benar. 1 ada yang jawab salah juga ya. 3 nih yang jawab. Kunci jawabannya adalah kehilangan darah saat menstruasi dan asupan zat besi. Ya, kurang cocok, kurang berolahraga di pagi hari ya. Nah, itu kurang ada relevansinya dengan kejadian anemia ya, Nak ya. Oke, lanjut.
Oke, yang paling tinggi Fatmadia. Tangan, next. Hanya 4 soal ya. Mengapa teh atau kopi tidak dianjurkan diminum bersamaan dengan konsumsi tablet tambah darah? Nah, kenapa tuh teh sama kopi? Yang dianjurkan cuman air putih dan jeruk atau jus jeruk ya. Ayo, sudah 5 yang mengunci jawaban. 6. Next. 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, mengandung tanin ya. Karena teh dan kopi mengandung tanin dan kafein yang dapat menghambat penyerapan zat besi. Oke. Nah, menghancurkan kandungan asam folat secara langsung. Nah, ini kurang tepat ya. Kemudian menyebabkan efek samping mual yang berlebihan dan mengubah warna tablet tambah darah. Nah, tapi yang paling tepat adalah mengandung tanin dan kafein, ya. Oke, masih mengungguli Fatmadia. Lanjut. Di beberapa daerah terdapat mitos pantang makan seafood misalnya saat menstruasi karena bikin darah berbau amis. Ayo, benar atau enggak secara medis? Benar, karena ikan harus dihindari selama menstruasi. Salah, ikan adalah sumber protein dan zat besi yang sangat dibutuhkan. Benar, tetapi hanya berlaku untuk ikan laut saja. Salah, Bu, tetapi ikan hanya boleh dimakan setelah menstruasi selesai. Which one? Oke. Nah, yang benar adalah salah ya. Ikan adalah sumber protein dan zat besi yang sangat dibutuhkan ya. Sangat mengandung banyak namanya hem ya untuk bisa membentuk hemoglobin di dalam darah. Oke. Nah, masih mengungguli siapa sekarang? Nindya Huwaida. Ya, tepuk tangan dong. Oke, finish ya. Nah, ini dia kuisnya, akan ada lagi setelah kita materi nanti Ibu ya. Nah, nanti apakah masih sama ingatan kalian terhadap atau pemahaman kalian terhadap ini? Yang masih salah tadi mudah-mudahan bisa upgrade ya ilmunya ya. Nah, sebelum Ibu bahas mengenai materi yang ada di PowerPoint, kita coba melihat kembali ya bagaimana proses meluruhnya dinding rahim kalian pada saat menstruasi ya. Nah, coba dilihat di sini anak-anak Ibu. Sang tamu siklus menstruasi datang bulan. Nah, ini kalau untuk persiapan kehamilan ya, ada hormon FSH, follicle luteinizing hormone dan LH. Nah, di sini ada fase pendek ya, siklus pendek dan siklus panjang. Ada yang 21 hari untuk menjelang lagi untuk menstruasi ya. Ada yang fase panjang, siklus yang panjang.
Ya, 3 sampai 7 hari masih dianggap normal ya setelah 8 hari menstruasi. Nah, ini jumlah darah yang keluar 30 sampai 60 mili, sekitar 3 sampai 4 sendok makan. Ya, tapi agak kesulitan ya kita mengukurnya. Maka dilihatlah dengan penuhnya tampon Ananda 1 hari itu harus diganti ya. Nah, pembalut itu. Nah, warnanya yang normal adalah yang merah cerah atau gelap ya, karena mengandung jaringan rahim. Nah, juga konsistensinya lendir, agak ada sedikit gumpalan, itu juga normal. Oke, itu dia ya. Nah, jadi itu terkait dengan mereview kembali bagaimana darah haid perempuan itu selalu datang bertamu setiap bulan ya. Jadi kadar normalnya itu sampai 30-60 mili per harinya dikeluarkan. Nah, apabila Ananda tidak mengkonsumsi tablet tambah darah ya, kemudian makan makanan yang memang banyak mengandung hemoglobin, secara visualnya seperti ini ya, ada telur ya, kalau memang nggak mau nasi bisa diganti dengan jagung ya, apalagi anak-anak perempuan ya, remaja perempuan yang dikit-dikit diet ya. Nah, boleh diet tapi diet yang sehat ya nak ya. Nah, pubertas, menstruasi dan mitos seksualitas. Nah, jadi anak-anak yang sudah mengalami menstruasi tentunya sudah mengalami masa pubertas ya. Menstruasi dan mitos-mitos yang selalu beredar di wilayah dan beberapa daerah ya. Nah, masa pubertas atau masa menstruasi, masa adolescence growth spurt meningkatkan kebutuhan zat besi. Tentunya ya, setiap bulan kita membutuhkan ini nak, tablet tambah darah dan makan makanan yang sehat tadi ya. Kehilangan darah bulanan rutin berisiko tinggi memicu depresi cadangan zat besi ya. Nah, selalu kekurangan berapa tadi? 30 sampai 60 mili per harinya satu pembalut itu ya, penuh. Berapa kali misalnya? 7 sampai 5 hari ya. Ada yang siklus pendek, ada yang siklus panjang begitu ya. Dan itu full. Nah, jadi warnanya tadi apa? Merah sampai ke gelapan ya. Nah, mitosnya apa Bu yang kita hadapi, stigmanya? Menstruasi sering disalahartikan sebagai apa? Ada ya zaman dulu, darah kotor Bu, atau racun tubuh yang dikeluarkan. Nah, kekhawatiran keliru bahwa edukasi organ reproduksi memicu perilaku bebas ya, bahwa itu masih dianggap tabu untuk dibicarakan ya. Nah, dibicarakan di antara kedua orang tua ataupun guru-gurunya. Nah, itu masih tabu ya. Bahkan membicarakan terkait dari mana datangnya kehamilan atau seperti itu ya, itu masih dianggap tabu. Padahal itu adalah pendidikan seks sejak dini harus memang diperoleh dan berhak anak itu diajarkan ya. Nah, menstruasi, nanti kalau kamu sudah menstruasi akan tumbuh bulu-bulu kemaluan ya. Nah, payudara sudah mulai membesar ya, suara lebih merdu, pinggul mulai membentuk ya kan. Nah, jadi pada masa itu Ananda harus ada batasan dengan lawan jenis. Seperti apa batasannya? Nggak tahu kan batasannya. Apakah hanya pegangan,
ciuman atau seperti apa ya, sampai nanti melakukan hubungan intim yang menyebabkan kehamilan. Nah, sampai seperti itu kita harus ajarkan kepada anak-anak didik kita ya. Misalnya anak-anak SMA yang nanti kita juga para bidan itu melakukan promosinya ke sekolah-sekolah ya. Oke. Kemudian ada larangan yang tidak bersifat ilmiah, yang nggak ada bukti-bukti mendasar ya. Pantang keramas, pernah dengar selama menstruasi ya kan? Kemudian olahraga nggak boleh dulu, ataupun minuman air dingin, nanti darahnya membeku. Iya, ya kan? Nah itu semua mitos belaka. Ya, yang perlu kamu tingkatkan adalah tambah darah setiap bulannya dan rajin berolahraga, ya, dan makan makanan yang sehat tadi, serta ganti pembalut sekali 2 jam. Ya, jangan sampai pembalut itu dari pagi sampai pagi lagi. Luar biasa ya. Jangan sampai. Nah, ini dia, kita lihat lagi tabu pembicaraan. Ya, ada masalah-masalah yang tadi dianggap tabu, Bu, kita bicarakan ya. Orang tuanya canggung atau malu, dan fungsi menjelaskan organ genital dan perubahan pubertasnya ya. Oke. Nah, Nah, ini ada beberapa leafletnya tadi. Nah, ini terkait dengan riset Ibu yang Ibu lakukan tadi ya di daerah Bener Meriah di Gampong Blangkocak ya, terdapat mitos melarang makan makanan daging telur karena kepercayaannya bisa memicu darahnya berbau amis pada saat haid dan keputihan. Dampaknya apa, Bu? Penurunan asupan heme iron ya, kadar zat besi di dalam darah, sehingga menyebabkan apa? Depresi cadangan zat besi atau ferritin, sehingga bisa menyebabkan anemia. Nah, gitu ya. Oke, tadi isi piringku sudah Ibu jelaskan. Nah, itu dia tadi. Nah, nanti ini akan Ibu bagikan. Salah satunya adalah LKM ya. LKM ini adalah lembar kerja mahasiswa yang berisi dari kasus tadi. Kasus perempuan yang 15 tahun pingsan saat upacara. Ya. Nah, nih. Ibu kasih waktu 2 menit, nanti kita presentasikan masing-masing, nak ya. Oke, pelajari dulu, kasih Ibu kasih waktu 2 menit untuk kita bisa mempelajarinya dan menganalisanya. Oke, boleh diisi ya yang bagian ini. Jadi di bahan lembar kerja mahasiswa ini, kemampuan akhirnya nanti kalian mampu bisa menganalisis kasus klinis remaja, mengidentifikasi faktor food taboo dan cyberbullying ya. Nah, jadi seorang remaja putri bernama A, usianya 15 tahun, siswi kelas SMP ya, diantar gurunya ke puskesmas ya, karena pingsan. Nah, dari hasil fisiknya tekanan darahnya 90/60 mmHg, termasuk rendah ya, nadinya 88 termasuk normal. Indeks massa tubuhnya 16,5 kg, itu sangat kurus ya. Kemudian kadar Hb-nya 8,2 gram per desiliter. Nah, itu dikatakan anemia sedang. Konjungtivanya pucat dan kulitnya kering. Dari hasil wawancara apa yang dikatakan? Mereka mengaku sering membuang bekal makanannya dan sengaja membatasi makan sekali sehari ya, sehingga bisa mendapatkan ejekan dari temannya. Oke, nah ini silahkan dikerjakan, nanti Ibu masing-masing ambil tanggapan kalian ya. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Sudah selesai? Oke. Nah, Ibu minta pendapat 1 orang terkait dengan hasil kasus ini. Nanti Ibu minta pendapat yang lainnya. Silakan, Fatma. Nah,
Jadi Ibu, dari analisis kelompok kami, anak Aul mengalami rantai masalah kausalitas atau ejekan cyberbullying membuat dia mengalami body dissatisfaction sehingga dia melakukan diet ekstrim hanya makan 1 kali sehari. Diparahkan lagi oleh larangan keluarga makan protein hewani sehingga asupan zat besi hemenya drop total hingga HB-nya turun jadi 8,2 gram desiliter dan akhirnya pingsan saat upacara. Ya, bagus ya. Nah, jadi terlihat ya terstruktur dari kadar tekanan darah dan kemudian dari kadar hemoglobinnya juga rendah. Nah, jadi lantas pertanyaan Ibu lagi, apa strategi kalian nih? Tadi ada cyberbullying ya. Nah, bagaimana cara menanggapinya? Silahkan. Baik Ibu, dari kelompok 2 kami memakai teknik pendekatan konseling peka budaya atau culturally sensitive care. Kami memvalidasi dulu niat baik dari ibunya yang ingin menjaga kebersihan daripada anaknya sendiri. Oke, baik ya, tapi tanpa menjudge mental ya. Artinya kita bisa memberikan bukti-bukti tadi bahwa ikan, telur itu termasuk salah satu bahan ataupun dari makanan yang bisa meningkatkan kadar hemoglobin di dalam darah. Nah, baik. Nah, jadi Ibu minta bentuk 2 kelompok. Kita mau role play. Kelompok 1 siapa? Ada 1 bidan, ada anak dan ada ibunya. Ya. Nah, jadi kita bisa role play-nya terkait kasus ini. Ibu mau lihat bagaimana kalian mengkonseling pasien kalian. Nah, ya. Ayo, silakan. Ibu. Oke, Mbak Aul, kalau boleh saya tahu, bagaimana kalau makan setiap hari itu? Aku cuma makan sehari sekali, Bu. Soalnya di sekolah sering diajakin badannya gemuk, jadi bekal yang dari ibu juga sering saya buang. Apalagi kalau di rumah. Tubuh Mbak itu sangat butuh banyak nutrisi supaya pintar dan kuat di sekolah. Oh, begitu. Ya. Nah, jangan lupa dikasih apa tadi? Nah, ini. Iya, Bu. Enggak apa-apa. Oke. Boleh banget ya Ibu. Ibu juga bisa bantu masak protein hewani di rumah ya Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi Mbak? Atau Bu? Ibu, terima kasih Bu dan. Oke Bu, sama-sama. Mari saya antar ke. Kalau ada yang lain yang mau menambahkan, ya. Kalau secara garis besar si bidan sudah memperlihatkan ekspresinya ya. Ekspresi apa itu? Ekspresi empati, ya. Siapa yang sakit, benar, ya kan? Dan sudah melihat dari hasil pemeriksaan dari anaknya tadi, ya. Oke. Terus kemudian apalagi yang dia sampaikan? Memberikan tablet tambah darah dan minta lagi pasien untuk datang kembali. Ya? Benar ya? Oke. Jadi siapa bisa kasih kesimpulan? Kita sudah bisa mengakhiri pelajaran hari ini. Ada yang bisa kasih kesimpulan bahwa apa yang kita dapatkan hari ini? Silakan. Izin Ibu, izin saya memberikan kesimpulan dari yang saya dapatkan. Jadi kesimpulannya itu ketika kita sedang halangan itu atau haid itu sebenarnya itu sangat memerlukan zat besi untuk menambah HB di dalam tubuh kita. Tidak cuma itu, kita juga sebenarnya harus diselingi oleh pola makan yang lebih sehat dan olahraga yang teratur sebenarnya. Segitu, sekian Ibu. Iya, dan satu lagi makan makanan yang bergizi serta tablet penambah darah ya, dan jaga personal hygiene. Oke, ya. Nah, itu dulu untuk sampai di sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.